Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Radio Foster, juga radio-radio yang tergabung di SOS Global Ministries. Dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali kita dapat berjumpa lagi di acara program Sahabat Dokter, yaitu program kesayangan kita semua. Puji nama Tuhan, ya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali. Dan pada event kali ini besar harapan Maria ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, ini Maria Ika di sini sebagai host Sahabat Dokter yang akan menemani Bapak Ibu semuanya selama kurang lebih 50 menit ke depan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kenali gejala stroke ya, dan sudah hadir pada pagi hari ini ya seorang dokter ahlinya ini ya, dari Siloam Agora Cempaka Putih Jakarta, yaitu Dokter Lili, spesialis saraf ya, neurologis ya. Kita akan membahas tentang kenali gejala stroke ya, apakah itu stroke dan bagaimana mengenali gejala awal stroke. Kita akan dengarkan langsung dari ahlinya yang berkompeten pada pagi hari ini sudah hadir tanpa berlama-lama lagi. Silakan Dokter Lili, shalom. Shalom, terima kasih Bu Maria. Ya, silakan Ibu. Baik, saya share screen dulu ya. Iya. Terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktu ya untuk hadir di tengah-tengah kita di event kali ini. Ya, silakan waktu dan tempat untuk Dokter Lili. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk men-share tentang stroke pada hari ini. Seperti diketahui, pada tanggal 29 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Stroke Sedunia. Nah, stroke saja diperingati. Nah, kenapa kok stroke sampai diperingati? Pada tanggal 29 Oktober ini kita diajak untuk meningkatkan awareness terhadap pencegahan dan pengobatan tentang stroke. Kenapa demikian? Karena keterlambatan penanganan bisa mengakibatkan gangguan disabilitas ataupun kecacatan yang bisa berdampak baik itu terhadap pasien maupun keluarga pasien. Selain itu, kalau kita kenal gejala awal dari stroke, selain bisa menyelamatkan nyawa, juga tentunya dapat mencegah disabilitas yang berat. Jadi untuk stroke ini kita perlu adalah precious time, ya. Jadi untuk World Stroke Day tahun ini temanya adalah precious time. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dengan stroke ya. Stroke itu apa sih? Menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan yaitu adanya defisit neurologis, baik itu vokal maupun global. Maksudnya defisit neurologis itu adalah kelainan-kelainan saraf, baik itu seperti ada kelemahan atau gangguan bicara yang bersifat vokal maupun global, yaitu gangguan kesadaran. Dan terjadinya secara mendadak, berkembang secara cepat yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih, dan dapat menyebabkan juga kematian.
dan tanpa adanya penyebab lain yang jelas kecuali vaskuler. Ya, itu adalah definisi dari stroke. Kemudian data epidemiologi dari stroke menunjukkan bahwa penyakit ini merupakan penyebab kematian kedua tertinggi di seluruh dunia selain jantung. Di Indonesia, prevalensi stroke dilaporkan sebesar 10,9%. Ya, jadi cukup besar. Jadi perlu awareness terhadap gejala stroke ini. Nah, stroke terdiri dari dua jenis, yaitu adalah penyumbatan atau iskemia dan perdarahan. Untuk stroke penyumbatan itu adalah terjadinya penumpukan plak pada pembuluh darah yang mengakibatkan terhentinya aliran darah yang menuju ke otak, dan ini mengakibatkan stroke. Yang kedua adalah perdarahan. Untuk perdarahan adalah pecahnya pembuluh darah. Ya, seperti kita lihat di sini, begitu berbeda antara iskemik dan hemoragik. Jadi, penanganannya juga tentunya sangat berbeda. Oleh karena itu, perlu sekali tindakan yang tepat untuk mengatasi stroke ini. Oke. Kemudian untuk stroke ini tentunya seperti tadi, tidak ada kelainan selain vaskuler. Yang dimaksud ini adalah adanya gejala-gejala faktor resiko dari stroke. Nah, untuk faktor-faktor resiko dari stroke ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang modifiable dan non-modifiable. Modifiable dalam hal ini artinya adalah yang dapat diperbaiki. Contohnya itu hipertensi, kencing manis, kelainan jantung, merokok, dan kolesterol. Ya, mungkin nanti untuk faktor-faktor resiko ini mungkin Dr. Alfianto akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Kapan sih disebut hipertensi? Tensi setinggi apa yang dimaksud dengan hipertensi? Untuk gulanya, untuk kolesterol, dan sebagainya. Ya, dengan mengatur kelainan-kelainan ini diharapkan faktor resiko untuk terjadinya stroke akan menurun. Itu yang modifiable. Kemudian untuk yang non-modifiable itu artinya yang tidak dapat diperbaharui lagi. Contohnya itu adalah umur. Umur, dengan bertambahnya umur, dikatakan di sini, kalau usia sudah lebih dari 5 tahun dan jenis kelamin laki-laki, faktor risiko untuk terjadinya stroke akan lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian juga ada genetik, ada ras juga, ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita cermati untuk mencegah terjadinya stroke. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apa sih yang jadi tanda-tanda stroke? Seringkali kita pasien datang, ini semalam nggak apa-apa dok. Tahu-tahu pagi-pagi mau bangun tidur mau ke WC sudah nggak bisa jalan. Iya. Yeah. Ya, itu adalah tanda-tanda dari stroke. Stroke itu adalah kata kuncinya adalah mendadak. Ya. Okay. Jadi nggak pernah pelan-pelan. Stroke itu selalu mendadak. Tadinya nggak apa-apa, mendadak saat lagi ngapain itu langsung terjadi. Nah, tandanya apa? Yang pertama ini ada slogan, segera ke rumah sakit. Yang pertama adalah senyum. Ya, senyumnya tidak simetris. Jadi mulutnya mencong biasanya. Ya, mulutnya mencong. Kadang-kadang sulit nelen. Ya, seringkali bisa dilihat kalau pas lagi sikat gigi, kumur-kumur, ya, bocor sebelah. Gitu. Kemudian G-nya yang satunya adalah gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Ya, jadi tiba-tiba ada kelemahan dari sebelah anggota tubuh. Jadi untuk stroke ini biasanya ada polanya, Bu. Jadi tidak suka-suka. Jadi kalau misalnya kelemahan anggota kiri biasanya ya kaki dan tangan yang sebelah kiri.
Ya, jadi tidak kaki kiri, tangan kanan, atau tangan kanan, kaki kiri, ya nggak seperti itu. Iya. Ya, biasanya sebelah gangguan geraknya. Atau ada pelo. Jadi pas ngomong, pelo dia. Yang tadinya normal, pas ngomong, tetap pelo. Nah, itu hati-hati. Nah, selain pelo, bisa juga yang tadinya bisa bicara, tahu-tahu tidak dapat bicara. Jadi, seperti mau ngomong, tapi nggak bisa keluar suaranya. Iya. Ya. Itu istilahnya afasia. Atau kadang-kadang bisa ngomong, tapi kita tidak ngerti apa yang diomongkan. Padahal sebelumnya normal-normal saja. Jadi keluar suaranya, cuma tidak ada artinya. Ya, itu juga termasuk dalam gangguan bicara. Kemudian selain kelemahan juga ada kebas. Kebas dan baal separuh tubuh. Ya, sama seperti kelemahan, biasanya juga ini bersifat sebelah, hemi. Nah, selain itu bisa juga didapatkan suatu keadaan rabun. Jadi kondisi matanya sebelah tahu-tahu rabun atau tahu-tahu nggak kelihatan sebelah, seperti itu. Ya. Dan adanya sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan seperti ini sebelumnya. Kadang juga ada gangguan keseimbangan atau gangguan seperti rasa berputar. Nah, kalau sampai ada gejala-gejala seperti ini, segeralah ke rumah sakit. Ya, harus segera ke rumah sakit. Ya, kalau mungkin ini agak panjang, ada juga yang stroke yang lebih pendek lagi nih, FAST istilahnya. Oke. FAST itu face, arm, speech. Sama sih seperti tadi. Cuma kalau tadi dijabarkan lebih banyak lagi, kalau ini yang sering sekali ditemukan itu face, arm, and speech. Ya, itu waktunya untuk ke rumah sakit. Nah, untuk rumah sakit ini juga dianjurkan untuk rumah sakit yang memiliki penunjang medis yang minimal ada CT scan atau lebih bagus ada MRI-nya. Ya, jadi begitu pasien ke rumah sakit biasanya kita langsung lakukan pemeriksaan CT scan atau MRI. Dari situ kita bisa temukan apakah itu dia suatu stroke penyumbatan ataukah perdarahan. Ya, karena dengan demikian dia akan berbeda penanganannya. Ya, mungkin itu untuk gejala stroke ya. Dan ingat ini adalah sifatnya mendadak. Mendadak. Oke. Ya, gitu. Nah, untuk penanganan stroke, mengapa itu harus cepat? Karena untuk stroke ini ada golden time-nya, terutama untuk penyumbatan. Ya, jadi kalau sampai ada kelemahan yang mendadak, bawalah segera ke rumah sakit secepat mungkin. Kalau kurang dari 4,5 jam, penyumbatan itu bisa dihancurkan, dilisiskan, ya, dihancurkan. Ya, dan biasanya outcome-nya bisa lebih baik. Tetapi bukan berarti kalau tidak sudah lewat juga nggak bisa diapa-apain lagi. Tetap bisa, cuman ya memang beda ya. Kalau lebih dari 4,5 jam berarti ya kita cukup dengan obat-obatan, tetap dikasih obat-obatan. Ya. Kemudian kalau perdarahan ya itu juga dengan obat-obatan atau kalau memang perlu diberikan dilakukan operasi. Nah, untuk kecepatan penanganan stroke itu sangat dibutuhkan sekali. Ya, karena seperti ini tadi, kurang dari 4,5 jam, begitupun dengan perdarahan. Kadang-kadang pasien datang masih kondisinya masih sadar. Ini terutama untuk pendarahan ya. Masih sadar, keluhannya hanya nyeri kepala, kelemahan. Tahu-tahu setelah sekian jam, perdarahannya bertambah banyak. Nah, itu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Jadi, tidak bisa dilakukan di rumah saja. Ya, jadi itu yang perlu diingat untuk stroke ini. Oke. Kemudian, nah, untuk take home message-nya, untuk stroke ini perlu kita cari dan obatilah faktor resikonya, seperti yang tadi. Apakah ada hipertensi? Tensinya berapa selama ini? Ya, kalau memang sudah ada hipertensi, jangan dibiarkan saja, harus diobati. Ya, kemudian kencing manis,
sudah tahu ada ikan kencing manis, ya dibiarin aja, ya lama-lama akan terjadi penumpukan plak dan tambah lama tambah besar, kemudian jadi penyumbatan. Demikian pula ada kolesterol atau kelainan jantung. Ya, dan faktor-faktor resiko yang saya sebutkan di atas adalah faktor resiko yang paling sering terjadi untuk stroke pada dewasa dan dewasa tua ya. Bukan berarti anak-anak muda juga tidak tidak bisa terjadi stroke. Tetap bisa terjadi stroke karena ada faktor-faktor resiko yang lain. Ya, seperti kolesterol atau kelainan jantung dan yang lainnya. Ya. Yeah. Terapkan pola hidup sehat. Ya, jangan lupa pola hidup sehat, makan sehat, olahraga minimal setengah jam setiap hari. Ya, itu penting sekali. Dan kalau sampai ini semua sudah, tapi ternyata terjadi gejala awal dari stroke, kenali gejala stroke seperti apa. Ya, kalau sampai ada gejala stroke, segeralah ke rumah sakit. Karena kalau biasa time is money, untuk saraf time is brain. Iya. Yeah. Okay. Ya, saya rasa itu untuk pengenalan untuk stroke-nya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya, baik Dokter Lili, luar biasa ya penjelasannya. Ini juga pengetahuan, sebenarnya sih kita udah mengerti, tapi terkadang kita tidak paham bagaimana nanti ketika terjadi gejala seperti ini ya dokter ya. Nah ini nanti kita akan membahasnya lebih lanjut, dan banyak sekali ini sudah ada juga pertanyaan dari pendengar juga ya, sudah nitip ya, karena memang stroke ini banyak terjadi ya dokter Lili ya di Indonesia ya. Iya. Dan ini sungguh sangat menyenangkan bagi kami, keluarga besar SOS Global Ministries, sudah kedatangan Dr. Lili, maupun nanti di sesi 2 ada Dr. Alfianto yang akan membahas banyak sekali tentang stroke dan gejalanya. Baik dokter, saya tertarik dengan yang Dr. Lili sharekan tadi tentang pendarahan. Itu maksudnya pendarahan apa ya dok? Oke. Baik, jadi kalau stroke itu adalah pendarahan yang terjadi di otak tentunya. Oh, begitu. Jadi pembuluh darah di otak pecah atau penyumbatan di otak juga. Oh ya. Nah, untuk mengetahui ada pendarahan itu berarti kita waktu di rumah kan tidak mengerti nih dok, kan harus ke rumah sakit, ya. Ya. Gejalanya. Ya betul. Jadi untuk stroke itu dari klinis kita kadang tidak bisa membedakan, ya secara awam kadang tidak bisa membedakan apakah ini dia pendarahan atau penyumbatan. Gejalanya hampir sama, ada kelemahan, ada bicara pelo. Nah kadang-kadang kalau untuk perdarahan biasanya disertai sakit kepala hebat. Sakit kepala hebat, kemudian biasanya kan paling sering pencetusnya adalah darah tinggi. Tensinya juga tinggi atau ada riwayat darah tinggi. Nah, itulah pentingnya kalau ada gejala stroke apapun itu, kadang kita tidak bisa tentukan di rumah apakah itu penyumbatan atau pendarahan. Makanya harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit baru akan dilakukan pencitraan dengan CT scan atau MRI. Nah, dari sanalah bisa ditentukan apakah itu perdarahan ataukah penyumbatan. Gitu, Bu. Iya, ya, terima kasih dokter penjelasannya. Ini juga membuat saya secara pribadi pun mengerti. Selama ini kan kalau kita pusing cuma dikasih analgesik ya dok, apakah obat-obat yang itu seperti itu membantu ya, kayak painkiller gitu loh dok ya. Itu kalau keseringan kan harusnya ke dokter ya dok, harusnya ya. Tapi seringnya kita orang-orang awam ini dengan gampang aja, dengan seenaknya ada obat gitu, obat-obat yang ada di warung seperti itu dok. Menurut dokter gimana dok? Ya, jadi kalau nyeri kepala itu juga, ya memang tidak semua nyeri kepala itu harus stroke. Oh ya. Jadi memang ada nyeri kepala yang kayak migrain, tension type, itu kan memang nyeri kepala yang biasa. Nah, yang satunya tuh nyeri kepala yang disebabkan karena ada kelainan di otak seperti stroke atau tumor dan sebagainya. Nah, kalau yang sudah berkepanjangan, nyeri kepalanya sudah berkepanjangan, atau nyeri kepala yang sesaat, tapi disertai dengan kelainan yang lain, seperti yang tadi, ada udah nyeri kepala hebat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, kemudian ada muntah misalnya, atau ada kelemahan juga,
ngomongnya pelo. Nah, nyeri kepala yang seperti itu jangan jangan kasih analgetik lagi, langsung ke rumah sakit. Ya, karena itu kita curigai suatu stroke. Tapi kalau nyeri kepalanya yang biasa-biasa aja, tidur terus hilang, ya seperti migrain itu ya mungkin masih bisa pakai analgetik dulu. Tapi kalau berkelanjutan juga tetap harus dibawa ke rumah sakit. Baik, dokter. Terima kasih. Ini pribadi, ini saya juga sering pusing juga ya, dok ya. Dan kita langsung aja, dokter. Ini pasti sudah ditunggu seluruh pemirsa juga pendengar radio Foster juga radio-radio yang tergabung di SOS Global Ministries ya. Pada event kali ini saya akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya kepada Dokter Lili, dan kita langsung aja ya dokter untuk pertanyaannya ya dok. Ya, boleh. Ini sudah ada yang masuk nih dok. Dokter, anak saya nih usia masih muda loh dok, udah kena stroke. Nah, usia 14 tahun sudah terkena stroke, dan ini sudah diberi obat, akan tapi saya juga pakai terapi juga herbal dokter, dan puji Tuhan sudah agak pulih. Dokter, cuma saya trauma saja karena di keluarga saya tidak ada gen, maksudnya keturunan yang terkena stroke. Kok bisa anak saya ini terkena stroke dokter? Bagaimana menurut dokter dan apa yang harus kami lakukan? Silakan dokter Lili. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Anaknya usia 14 tahun ya? Iya, SMP, ya. Oke. Nah, memang untuk stroke untuk usia anak itu harus dicari lagi faktor resikonya yang lain. Yang tadi saya sebutkan itu adalah yang paling sering terjadi dan biasanya pada dewasa tua. Iya. Kalau pada anak mungkin perlu dicari itu apakah ada kelainan-kelainan yang lain seperti misalnya autoimun, kelainan jantung, atau kadang-kadang juga ada kelainan-kelainan genetik yang lain gitu ya. Mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari etiologinya. Nah, tapi kalau untuk untuk pemulihannya sih biasanya kalau stroke itu setelah lewat fase akut, setelah semuanya stabil, biasanya ya maintain dengan obat-obatan, kemudian kesananya dengan fisioterapi. Sudah betul yang Ibu lakukan dengan fisioterapi. Nah, kalau untuk herbal, terus terang saya tidak tahu itu herbal apa yang dilakukan. Tapi tentunya saya sarankan sih tetap berhubungan terus dengan dokter yang sudah merawat, kemudian tetap melakukan fisioterapi, itu yang perlu dilakukan. Iya dokter. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaannya, Maria berharap juga dokter ya ini bisa memuaskan hati Ibu ya. Jadi sudah benar Ibu dengan apa tadi terapi ya dokter ya? Ya, fisioterapi. Fisioterapi. Terapi ada bermacam-macam tergantung kelainannya. Kalau misalnya ada gangguan bicara, speech therapy atau occupational therapy macam-macam. Ya. Itu membantu. Ya, begitu ya Ibu ya. Sudah dijawab dengan Dokter Lili. Semoga ini bisa membantu Ibu di sana. Tetap semangat Ibu, percaya pasti sembuh ya. Dengan teratur ya, tapi dengan konsul dokter yang sudah Ibu treatment tadi ya. Jangan keburu-buru ya dok, biasanya kan orang pengen instan nih sembuhnya ya kan. Mau ke sana dokter ini belum selesai fisioterapi, mau cari tukang urut, tukang pijet kayak gitu ya dok ya. Iya, jadi nanti mulai lagi. Iya, jadi nggak tahu kan riwayat itu dokter yang lebih tahu yang menangani sebelumnya ya dok ya. Betul. Oke, ini lanjut untuk yang pertanyaan kedua. Terima kasih ya Ibu pertanyaannya. Apa sebenarnya sih dokter faktor resiko terpenting ya yang dapat mengakibatkan stroke ini? Yang paling penting yang perlu kita tahu dok. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang faktor resiko yang terpenting yang paling sering terjadi itu adalah yang tadi hipertensi. Oke, darah tinggi. Nanti mungkin Dr. Alfianto akan jelaskan. Iya. Kapan kita disebut hipertensi? Tensi setinggi apa yang sudah disebut hipertensi? Kemudian yang tersering kedua adalah kencing manis, Bu. Ya, sekarang ini dengan pola makan yang
ya sudah banyak sekali ya makan makanan Iya. segala, jadi Fast food yang fast food kecil ya. segala macam, ya diabetes juga sudah banyak ya. Nah itu kapan kita disebut diabetes dan kapan harus dilakukan pengobatan. Nah untuk dua ini biasanya kalau sudah sekali diobati biasanya kan harus terus ya. Mm-mm. Jadi kadang pasien tuh udah turun, oh ya sudah sembuh, Udah sembuh kemudian, ya. kemudian stop obatnya. Begitu stop nanti naik lagi. Jadi Ya, terus jadi ya dok ya, nggak boleh lepas ya berarti obat itu ya. iya, tidak boleh lepas. Jadi di-adjust. Jadi terkontrol namanya. Ya, untuk hipertensi, kencing manis itu terkontrol. Ya, jadi biasanya tidak boleh lepas obat. Ya, biasanya dua itu yang paling banyak. Selain itu juga ada yang sekarang ini sering yang banyak itu obesitas, kolesterol, merokok juga, Merokok ini ya. sama kelainan jantung. Iya. Ya, mungkin itu yang hal-hal itu yang sering terjadi untuk faktor resiko stroke. Ini yang terpenting ya dok ya, yang itu yang harus diperhatikan ya jika Bapak Ibu. Dan ini bisa dan yang ini bisa diobati, diperbaharui, nanti diobati, ya. Kalau seperti umur dan sebagainya kan kita nggak bisa apa-apain ya. Betul. Iya, iya Dokter Lili. Ya, jadi ini Bapak Ibu juga sahabat Foster, juga saudara-saudara yang tergabung di radio di Global Ministries. Saat ini yang terpenting, dokter sudah katakan bahwa untuk penyebab faktor resiko terpenting stroke ini yang mengakibatkan stroke, diabetes mellitus ya, kencing manis ya, darah tinggi ya, hipertensi itu sama darah tinggi ya. Jadi perlu diperhatikan ya dengan kelainan jantung juga. Dan kita perlu dengan pola makan juga ya dokter tentunya ya. Ini Tentunya pola makan dan penyakit-penyakit pola ini hidup ya. itu. Iya, betul sekali. Dan saya berharap ini bisa menjadi berkat buat seluruh pendengar juga pemirsa yang ada di YouTube. Dan event kali ini memberikan pengetahuan lagi, lebih kita mengerti dan menjaga kesehatan kita. Baik dokter, kita lanjut untuk yang berikutnya pertanyaannya. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Bagaimana dengan teknik brainwash dokter untuk stroke yang saat ini sering terdengar dokter? Silakan dokter. Brainwash ya. Iya. Dan brainwash ini masih menjadi polemik ya. Jadi kalau di neurologi, brainwash ini bukan sebagai tindakan pengobatan, tapi lebih sebagai diagnostik. Jadi diagnostik itu dalam artian kita lakukan untuk melihat ada kelainan pembuluh darah tidak. Nah, kalau ada kelainan pembuluh darah, baru kita lakukan tindakan. Kalau tidak, ya tidak. Dan untuk tindakan brainwash ini, untuk tidak termasuk dalam guideline stroke. Oh ya. Nah, ini belum termasuk dalam guideline stroke. Ya, ya mungkin setiap pengobatan perlu adanya evidence base. Jadi mungkin masih perlu evidence base yang lebih jauh lagi. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, Dokter Lili. Ya, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya dan ada pertanyaan. Oh, ini sudah dijelaskan ya, ini dari pemirsa. Tadi tentang penyakit yang sama dokter jelaskan juga ditanyakan. Jadi Bapak Ibu ini kalau yang sudah ditanyakan, jadi saya tidak mengulang lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Untuk pertanyaannya seputar tentang stroke ya. Ini saya langsung yang berikutnya. Dokter untuk soal terapi ini waktunya ini kan pasti berbeda-beda ya dok ya. Setiap pasien dengan pasien kan nggak sama. Ya kan? Untuk stroke ini, berapa lama penanganannya untuk serangan ini loh di terapi? Fisioterapi atau terapi pengobatan maksudnya? Oh ada dua ya berarti terapi itu terapi pengobatan sama fisio ya dokter ya? Istilahnya terapi, maksudnya terapi untuk pengobatannya atau betul pengobatan, ya. Kalau pengobatan tentunya harus secepat mungkin ya. Oh secepat begitu dok. Mungkin sampai tanda-tandanya sudah perbaikan. Jadi ada yang harus diteruskan obatnya. Itu nanti setelah fase akut lewat, biasanya fase akut itu sekitar 7 harian. Setelah
7 hari dari onset. Onset itu pertama kali terkena gejala. Pertama kali ada gejala, itu adalah onsetnya, kan dibawa ke rumah sakit, kemudian kan dikasih obat. Nah, biasanya setelah stabil itu setelah sekitar 7 harian lah, 5 sampai 7 hari. Gitu. Nah, setelah itu biasanya sudah mulai fase pemulihan. 7 hari ya dok ya? Sekitaran itu, sekitar ya, biasanya. Kemudian fase pemulihan. Pemulihan nanti bisa sambil fisioterapi. Fisioterapi nanti macam-macam. Ada fisioterapi untuk melatih berjalan, untuk berbicara, untuk menelan, tergantung kelainan apa yang dideritanya. Nah, untuk fisioterapi ini juga sebetulnya tidak tunggu sampai 7 hari. Fisioterapi juga dilakukan segera juga, cuman berbeda. Ada yang fisioterapi yang pasif, yang waktu saat fase-fase akut, dan saat yang setelah pemulihan. Gitu. Jadi untuk pengobatan fisioterapi semua dilakukan pada saat awal dan dilanjutkan kembali. Oke. Baik dokter, ini ada pertanyaan. Oh ya dokter, saya juga punya orang tua kemarin, udah lama sih kejadiannya bapak saya ini tiba-tiba itu ketika bangun tidur sudah merot gitu dok ya, seperti yang dokter katakan tadi, udah sebelahnya di mulut tuh sudah mencos gitu, udah keluar liur terus gitu, kaget beliaunya. Tapi beliau ini tidak punya hipertensi, secara kita kan MCU medical check up terus dokter, tidak ada yang tadi dokter sebutkan. Itu karena faktor apa ya dok? Dan beliau kan tidak, maksudnya tidak pernah ke dokter, juga takut. Kemarin MCU saya bilang ini cuma cek, saya bilang gitu, biar tahu kesehatannya, saya bilang gitu. Dan ini puji Tuhan sama saudara saya kan waktu itu tidak tinggal dengan saya, di terapi dok, di terapi dengan juga obat herbal itu tadi, obat-obat enggak tahu saya. Nah itu karena apa ya dok, kalau boleh tahu dok? Oke, seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau faktor resiko itu adalah yang terbanyak, itu pertama. Kedua, ada yang modifiable dan non-modifiable. Yang non-modifiable itu adalah faktor usia, faktor kelainan pembuluh darah dan sebagainya. Ya mungkin perlu dicari lebih dalam lagi, apakah memang betul untuk MCU-nya, mesti dilihat juga MCU-nya apa saja, apakah sudah mencakup kolesterol yang paling tinggi dok, kolesterol. Oh ya, itu berarti ada faktor resiko kolesterol, Ibu. Oh, termasuk ya kolesterol. Termasuk. Usianya 70 dok. Nah, itu kan sudah ada satu yang non-modifiable, kan 70. Usia 55 tahun, faktor resiko stroke-nya 2 kali lebih banyak. Dan terjadi laki-laki lebih banyak dari perempuan. Gitu. Ya, kemudian ada faktor resiko kolesterol. Merokok nggak, Bu? Iya dulu sih, tapi karena terus batuk darah itu berhenti. Iya. Ya mungkin dari hal-hal itu. Nah itu perlu kalau sudah ada itu perlu ditindaklanjuti. Jadi apakah itu perdarahan atau penyumbatan. Kemudian kalau memang penyumbatan itu kan harus pakai obat. Kemudian kolesterol juga harus dikasih obat juga. Iya. Gitu. Ya kolesterolnya masih dikasih obat dok. Oke. Kemudian perlu diberikan, kalau penyumbatan, biasanya sih penyumbatan, diberikan pengencer darah. Dan biasanya pengencer darah untuk stroke-stroke yang non-hemoragik, yang penyumbatan, itu bisa diberikan seterusnya. Gitu. Ya, karena stroke itu bukan penyakit yang sekali kena nggak bisa kambuh lagi. Bisa kambuh ya, bisa datang lagi berarti ya dok ya? Bisa, iya. Jadi kalau udah stroke, malah stroke yang pertama itu bisa menjadi faktor resiko untuk stroke berikutnya. Kalau sudah 2 kali, ya kemungkinan stroke yang ketiga lebih banyak lagi. Maksudnya lebih parah, begitu? Bisa lebih parah. Ya, jadi perlu ditindaklanjuti. Saya pernah dengar istilah stroke ringan itu maksudnya apa ya dok? Mungkin ada istilah TIA, Bu. TIA itu transient ischemic attack. Itu gejalanya seperti stroke. Jadi betul-betul seperti stroke. Jadi ada misalnya merot,
kemudian ada kelemahan sebelah anggota gerak, gangguan bicara, pokoknya persis stroke. Nah, cuman dia tetap harus dibawa ke rumah sakit. Nah, cuman untuk TIA ini dia akan hilang semuanya dalam 24 jam. Dalam 24 jam dia hilang udah semua. Jadi istilahnya mau nyumbat nggak jadi nyumbat gitu loh. Berbahaya nggak dok? Kan perlu hati-hati juga itu kan gejala. Nah, itu sudah warning sign. Jadi kalau sudah ada itu tetap harus ada pengobatan supaya tidak benar-benar terjadi stroke. Ya, itu sudah ada gejala awal berarti. Iya. Baik dok, ini jadi pemahaman saya dan ini ilmu lagi nih dokter. Terima kasih untuk jawaban pertanyaannya. Ya untuk Bapak Ibu juga ya. Ini mudah-mudahan membantu. Betul Bu, terima kasih. Untuk Bapak Ibu juga seluruh pendengar radio perlu dihati-hati ya. Ini yang sekalipun hanya 24 jam juga berbahaya loh ya. Perlu diwaspadai. Ya. Masih ada satu lagi nih dokter pertanyaannya sebelum nanti kita ke take home message-nya. Apakah untuk stroke ini nanti bisa dikatakan akhir dari semuanya? Kalau ada yang stroke sampai tidak bisa sembuh, menurut Bu Dokter, ini harus seperti apa yang dilakukan keluarga ataupun pasien seperti itu, Dokter? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Stroke ya bukan akhir dari segala-galanya. Ya, ada beberapa kasus stroke juga ada perbaikan. Kadang-kadang ada juga yang perbaikannya maksimal. Jadi tidak ada gejala sisa sama sekali. Nah, itu tentunya dengan ya awareness yang kita punya, yang seperti tadi. Kapan kita segera penanganannya? Dengan penanganan yang lebih cepat, diharapkan outcome-nya juga akan lebih baik. Jadi pasien juga akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik juga. Nah, kalau sudah memang misalnya agak terlambat, kemudian ada sisa, ada kelemahan, itu juga bukan akhir dari segala-galanya. Kita masih punya kok fisioterapi, kita masih punya speech therapy, masih bisa membantu. Banyak juga yang tadinya sudah tidak bisa berjalan, kemudian dengan pelan-pelan, tapi yang penting harus sabar dan mau melakukan. Ya, segala sesuatu kembali ke diri sendiri juga. Kalau keluarganya yang ngerojok-rojok, ayo, tapi pasti sendiri nggak mau, itu susah. Nah, ya itu yang agak sulit. Ya, tapi kalau dari ada kemauan ya pasti masih bisa ada jalan. Gitu. Ya mungkin. Itu sih, Bu. Iya, Dokter Lili. Ya, terima kasih ya untuk jawaban pertanyaannya di event kali ini dan saya sungguh sangat berterima kasih, Dokter. Banyak sekali yang kita dapatkan di hari ini ya. Dan untuk presentasi dan sesi tanya jawab sudah kita lalui ya, Dokter Lili, dan tak terasa kita sudah di penghujung acara ini ya. Tapi saya minta mohon dengan hormat untuk Dokter Lili memberikan closing statement karena ini pendengar radio juga sedang mendengarkan siaran kita pada event kali ini. Silakan, Dokter. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk kenalilah gejala stroke dengan faktor-faktor resiko dari stroke, yaitu hipertensi, kencing manis, kolesterol, kelainan jantung, kemudian merokok. Hindari hal-hal seperti itu, obati kalau memang ada, kemudian pola hidup sehat, makan yang teratur, olahraga yang setiap hari minimal setengah jam. Kemudian apabila terjadi adanya gejala neurologis, kenalilah gejala-gejala stroke seperti kelemahan sebelah anggota gerak, mulut mencong, kemudian gangguan bicara. Segeralah ke rumah sakit, terutama yang memiliki penunjang minimal CT scan atau MRI agar kita dapat melakukan penanganan lebih lanjut. Ingat, time is brain. Itu saja. Ya, saya harap bisa membantu Bapak Ibu sekalian dan bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
Luar biasa sekali. Sekali lagi kami dari sahabat dokter SOS Global Ministries dan seluruh radio yang bekerja sama mengucapkan terima kasih kepada Dokter Lili atas sharing informasi dan edukasi, juga atas semua jawaban pertanyaan dari para pendengar di event hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar, dan kita akan kembali nanti di sesi 2 dengan Dokter Alfianto ya. Dan semakin seru ini ya pembahasan kita. Dan terima kasih Dokter Lili untuk waktunya, sudah berkenan bersama kami keluarga besar SOS Global Ministries. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Sabtu depan. Terima kasih. God bless. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.